Saya Sofia Hasna Humaira dari Prodi Elektronika Manufaktur dan saya dari kelompok PBL EM 225 Fabrikasi Produk Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Rizky Sabil dari tim PBL 225 dengan judul Fabrikasi Produk Elektronik. Perkenalkan, nama saya Rian Johannes Majuta, Prodi Teknik Elektronika Manufaktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Adrianto dengan NIM 322220129 dari Prodi Teknik Elektronika Manufaktur dengan tim BBL 225 Fabrikasi Produk Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Endang Edi Kusuma. Saya dari Prodi Teknik Elektronika Manufaktur. Yang pertama ada drilling. Tahap ini melibatkan penggunaan mesin bor untuk membuat lubang pada PCB. Lubang ini akan digunakan untuk memasang komponen elektronik dan untuk membuat jalur listrik antara lapisan PCB. Yang kedua ada brushing. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menghilangkan serpihan dan debu yang mungkin terbentuk selama proses drilling. Yang ketiga ada black hole cleaner. Mana bahan kimia ini digunakan untuk membersihkan sisa-sisa tembaga yang ada di dalam lubang PCB setelah proses drilling. Hal ini penting untuk memastikan bahwa jalur listrik yang terbentuk di dalam lubang tidak terganggu oleh sisa-sisa tembaga. Yang keempat ada black hole SP. Ini adalah proses pelapisan lubang dengan bahan khusus yang membantu meningkatkan konduktivitas listrik dan melindungi lubang dari korosi. Yang kelima ada oven. Setelah proses black hole SP, PCB akan dimasukkan ke dalam oven untuk mengeringkan lapisan pelindung yang telah diterapkan pada lubang PCB. Yang keenam ada micro etch. Tahap ini melibatkan penggunaan bahan kimia untuk menghilangkan lapisan tembaga yang tidak diinginkan dari permukaan PCB. Hal ini dilakukan untuk membentuk jalur listrik yang diinginkan dan memisahkan jalur listrik yang berbeda di dalam PCB. Yang kelima ada acidip, di mana PCB akan dicelupkan ke dalam larutan asam untuk menghilangkan lapisan tembaga yang tidak diinginkan dari permukaan PCB. Hal ini dilakukan untuk membentuk jalur listrik yang diinginkan dan memisahkan jalur listrik yang berbeda di dalam PCB. Selanjutnya adalah proses acid copper. Acid copper adalah proses penempelan tembaga atau copper kepada hole lubang yang tadi yang sudah diberikan black hole SP. Setelah acid copper, selanjutnya adalah proses brushing yang dimana untuk membersihkan sisa-sisa dari acid copper tersebut. Setelah di brushing adalah selanjutnya proses laminating untuk melaminating PCB agar tidak terjadi korosif. Selanjutnya adalah proses UV exposure, adalah proses penempelan layout pada PCB yang itu kepada laminating tadi agar dalam proses etching
hanya bagian yang tidak UV exposure itu yang hilang tembaganya. Selanjutnya adalah proses develop untuk menghilangkan fotoresis. Selanjutnya adalah proses hatching untuk menghilangkan bagian-bagian tembaga yang tidak diinginkan dan hanya menyisakan jalur atau layoutnya saja. Proses stripper. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa bekas laminating setelah di-etching dengan cara dibilas dengan air mengalir agar memudahkan proses selanjutnya. Setelah itu proses solder mask. Proses ini bertujuan untuk melapisi tembaga PCB dengan cat khusus PCB, korosi, dan menghindari cepat terjadinya kerusakan. Yaitu proses oven. Proses ini bertujuan untuk mengeringkan cat solder mask agar memudahkan saat proses UV expose. Proses UV yaitu proses penempelan fotoresis pada PCB menggunakan sinar UV. Proses marking yaitu proses yang bertujuan untuk memudahkan pemasangan komponen di atas papan PCB. Papan PCB ditandai supaya untuk memudahkan pemasangan komponen. Selanjutnya adalah proses UV expose untuk mempercepat proses pengeringan marking. Proses micro etch yaitu untuk menghapus oksida permukaan tembaga pada PCB sebelum penerapan plating atau proses selanjutnya. Lalu proses selanjutnya adalah thin plating, di mana ini adalah proses memberikan lapisan timah pada lubang pad PCB agar memudahkan pada proses penyolderan nantinya. Lalu ada proses inspeksi, di mana di sini kami mengecek jalur PCB apakah bagus atau ada yang putus menggunakan sebuah mesin. Lalu di sini adalah proses milling, di mana kami menggunakan mesin untuk memotong PCB menggunakan sebuah mata drill atau sebuah mata potong khusus. Selanjutnya adalah proses soldering yang bertujuan untuk menyatukan komponen ke PCB menggunakan alat-alat solder khusus.